Sebuah gayung dan perlengkapan mandi, sabun, sikat dan pasta gigi, telah siap di dalam ember. Selembar handuk juga telah terkalung di lehernya. Bergegas, Husnul melangkah menuju batang di sungai yang berada tak jauh dari rumahnya di Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Gadis 18 tahun yang tak lama lagi akan melangsungkan pernikahan itu, terlihat sudah sangat terbiasa. Tak tergesa-gesa, langkah kakinya begitu teratur, meski senja sore itu hanya meninggalkan rona jingga di ufuk barat. Dan tak lama lagi, kumandang suara penanda sholat maghrib segera terdengar dari pengeras suara di masjid dan langgar. Beberapa langkah keluar dari rumah, Husnul telah berdiri di bibir sungai. Tanpa menghentikan langkah, perlahan ia kemudian menuruni beberapa anak tangga menuju batang yang terlihat tenang mengapung di atas aliran sungai Riam Kiwa. Sesampainya di batang, Husnul segera memindahkan handuk dari lehernya, dan meletakkannya tak jauh dari tempat di mana ia akan mengguyur badannya dengan air sungai berwarna kecoklatan. Ia juga segera membongkar isi embernya, mengeluarkan dan mempersiapkan perlengkapan mandinya. Tak lama kemudian, Husnul siap dengan gayung di tangan. Namun saat ia akan menciduk air dengan gayungnya, air sungai yang semula tenang tiba-tiba bergolak. Buih-buih kecil tiba-tiba muncul dari dasar sungai dan menimbulkan riak di atas permukaannya, tepat di mana ia akan mencidukkan gayungnya. Melihat buih-buih air yang tiba-tiba muncul, Husnul menahan diri. Gayung yang setengahnya sudah ia tenggelamkan tak segera diangkat. Mata dan perhatiannya sepenuhnya tertuju ke arah buih-buih air yang tiba-tiba muncul di hadapan indera penglihatannya itu. Husnul kian menajamkan penglihatan ke arah buih-buih yang lama-kelamaan terus bertambah. Seperti air yang sedang direbus dan segera mendidih, buih-buih dan gelembung udara kian membesar di atas permukaan air. Husnul semakin keheranan melihat itu. Ia tak dapat menahan bulu kuduknya yang mulai berdiri. Firasat akan ada sesuatu yang keluar dari dasar sungai membuatnya siaga mengambil langkah 1000. Dan benar, beberapa detik setelah firasat itu muncul dalam benak dan pikirannya, ia melihat sesosok hitam keluar dari dalam air, tepat di tengah-tengah burinik air. Jarak yang begitu dekat, membuat Husnul dapat melihat cukup jelas sesosok tubuh legam yang tiba-tiba muncul di hadapannya, meski suasana mulai gelap. Tertangkap dalam indera penglihatannya, sekujur tubuh sosok hitam itu dipenuhi sisik. Nampak seperti sisik ikan namun terlihat bertekstur kasar. Husnul tak dapat melihat bagian wajah makhluk yang oleh masyarakat lokal disebut sebagai hantu banyu itu, karena tertutup juntayan rambutnya. Meski tertutup rambut, namun ia dapat melihat dengan jelas, 2 taring berujung runcing menyembul dari mulut makhluk itu. Ia juga melihat kuku di kedua tangan makhluk itu panjang menyerupai cakar binatang. Husnul tak dapat menahan rasa takutnya lebih lama lagi. Ia segera mengambil langkah 1000 dengan gayung yang masih melekat di tangan tanpa berani menoleh ke belakang. Handuk, ember, dan perlengkapan mandi ia tinggalkan di atas batang. Sesampainya di rumah, Husnul langsung menceritakan kejadian yang baru dialaminya. Kejadiannya terjadi 2 hari sebelum hari pernikahan Husnul, kata M. Fadli, saudara laki-laki Husnul menceritakan kembali kejadian dialami adiknya beberapa tahun silam. Keesokan harinya, keluarga Husnul mendatangi seorang alim di Martapura. Mereka takut hal buruk akan menimpa Husnul. Wajar, karena Husnul akan segera disandingkan di atas pelaminan. Kepada Tuan Guru, Husnul dan keluarganya menceritakan kejadian menakutkan. Menurut sang guru, hal-hal ganjil dan terkadang mengancam keselamatan memang sering dialami seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Ini bukan fiksi. Ceritanya telah diterbitkan di Miris, mikirkritis.com, situs berita dari mengulik dan menyobek-nyobek perkara misteri dan historis. Tetap miris, mikir kritis, di tengah berbagai perkara miris, misteri dan historis.